Halo teman-teman, ini merupakan video part 2 gua tentang cara download e-books maupun jurnal yang tadinya berbayar jadi gratis. Nah, tapi di bagian awal-awal gue mau ngingetin kepada lu semua bahwa nggak semua e-books maupun jurnal yang lu cari itu ada versi gratisannya semuanya, nggak semuanya begitu gitu. Ada juga beberapa e-books yang notabene berbayar, setelah gue cari-cari versi gratisannya, alasan nggak nemu juga. Dan begitu juga dengan jurnal. Terus juga nggak semua buku cetak yang lu temuin di perpustakaan atau Gramedia atau toko buku lainnya itu ada versi e-booksnya dan itu gratis, nggak semuanya demikian. Karena dalam beberapa kasus gue juga nemuin ada beberapa buku cetak yang nggak ada e-booksnya. Gue juga kurang ngerti sih kenapa demikian. Mungkin bukunya kurang terkenal atau mungkin baru edisi percetakannya baru atau gue nggak ngerti lah. Nah, terus juga bagi lu yang udah ngikutin video gue part pertama, terus lu udah mencontohkan, terus maksudnya lu udah ngikutin, tapi juga masih belum menemukan buku atau e-books yang lu cari atau jurnal, nah lu bisa ikutin tips gue di video part 2 ini. Nah, cara yang pertama itu, lu bisa menggunakan PDF Drive. Nah, pdfdrive.com ini merupakan sebuah portal yang dimana berisi berbagai macam publikasi. Mulai dari itu sifatnya buku, ada publikasi dalam bentuk jurnal, ada dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan publikasi-publikasi lainnya. Setahu gua ini merupakan salah satu media yang paling banyak digunain sampai untuk mahasiswa saat ini, setidaknya teman-teman gue ya. Nah, karena satu sifatnya nggak ribet, terus juga nggak gratis, terus juga koleksinya banyak gitu. Nah, caranya lu bisa ketik pdfdrive.com, linknya sudah gue tulis di kolom deskripsi, tinggal klik aja. Setelah masuk di halaman websitenya, lu tinggal ketik judul atau title buku yang pengen lu cari, atau juga bisa juga pengarangnya. Contoh, gue mau nyari buku misalnya dasar ilmu politik. Nah, tunggu proses. Nah, setelah lu ketik dasar-dasar ilmu politik, maka yang bakal muncul adalah buku-buku atau publikasi yang berkaitan tentang ilmu politik. Misalnya ada dasar-dasar ilmu politik, terus juga ada metodologi ilmu pemerintahan, dan bisa muatan, bla 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 bla. Dan ini sifatnya beda-beda. Kalau ada yang sifatnya buku atau e-books, ada juga yang sifatnya jurnal, ada juga dalam bentuk skripsi, tesis. Jadi lu tinggal pilih-pilih mana yang sesuai kebutuhan. Nah, tapi kalau emang lu udah punya referensi atau emang udah tahu nih, oke, gue mau nyari buku yang ini gitu. Contoh, gue maunya buku dasar-dasar politik dari Miriam Budiarjo. Nah, ya itu ini kan. Nah, setelah lu dapet atau nentuin pilihan, maka ya lu tinggal klik aja. Klik, terus nah di sini ada dua option, mau preview atau download. Nah, kalau udah kelar nih, benar-benar ini bukunya, oke benar Prof Miriam Budiarjo, langkah selanjutnya ya udah tinggal download aja. Proses. Nah, di sini sebenarnya ada dua option juga ya. Lu bisa bikin akunnya dulu, dan itu juga gratis sih, dan juga bisa yang berbayar. Nah, bedanya apa? Setahu gue ya, kalau yang berbayar itu lu punya cloud, dan nanti setelah lu download lu bisa simpan gitu. Jadi ibarat lu kayak punya Google Drive di PDF Drive-nya. Nah, setelah selesai, lu tinggal go to PDF. Nanti otomatis dia akan download file yang lu request tadi. Nah, ini dia, tinggal start download. Nah, sambil menunggu hasilnya, udah selesai nih. Coba langsung kita buka ya. Nah, jadi nanti kira-kira hasilnya ya seperti ini. Dan ini tuh udah siap untuk ya mau lu cetak atau baca secara online ya. Yang ya terserah deh, intinya lu udah dapet filenya. Terus langkah selanjutnya, maksudnya cara kedua adalah bisa juga ini. Nah, jadi Australia National University itu lagi ngebuka bukan ngebuka apa ya. Tadinya Australia National University ini di portal websitenya itu sifatnya berbayar. Nah, tapi nggak tahu kenapa gue dapat kabar sekarang dibuka akses untuk publik, artinya free gitu. Nah, lu bisa manfaatin nih, dan gue lihat buku-bukunya juga pada bagus gitu. Tapi memang buku-buku yang di website yang cara kedua ini itu hanya untuk buku-buku yang sifatnya internasional lah, bahasa Inggris. Kalau lu nyari buku-buku kayak dasar-dasar ilmu politik itu nggak ada di sini gitu.
Nah, tapi untuk sebagai referensi seharusnya bisa jadi referensi lu untuk ya mungkin penelitian atau skripsi atau apapun lah. Caranya sama, lo harus tahu dulu judul atau pengarangnya, tinggal diketik di bagian searching ini. Contoh misalnya gue pingin buku ekonomi, search, nanti akan muncul semua buku yang berkaitan dengan ekonomi seperti ini, Ingenius, kemudian dia moral ekonomi, terus juga building sustainable, bla 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 bla. Nah, oke, gue pilih yang the moral ekonomi. Terus lu klik download for free. Nah, nanti jangan yang pilih by print, lu bisa pilih yang download and view free format. Nah, pilih aja yang di bagian PDF. Nanti dia otomatis akan download sendiri. Nah, terus langkah cara ketiga itu lu bisa menggunakan internetarchive.org. Nah, tapi sebenarnya gue sendiri juga nggak selalu menggunakan ini, jatuh bisa dikatakan jarang lah. Karena satu, gue lihat bukunya juga kurang variatif, terus juga banyak buku yang gue cari nggak ada di sini. Tapi ini juga bisa menjadi bahan referensi lu untuk cari beberapa sumber pustaka gitu. Nah, caranya hampir sama. Kembali lagi, kalau lu memang belum punya acuan buku apa yang lu cari, lu bisa cari per kategori. Misalnya lu sukanya apa ekonomi, udah lu tinggal searching di bagian ekonomi atau kategori ekonomi. Nah, oke, udah dapat nih contoh ekonomi and methods. Lu tinggal klik di bagian itu. Nah, nanti di bagian apanya, di sini download option ada banyak option nih yang bisa pilih. Nah, biasanya agar nggak ribet, langsung aja pilih yang bagian option itu yang di PDF. Langsung aja lu download dan maka otomatis langsung ke download filenya gitu. Oke, ini gak usah di download. Nah, terus cara yang terakhir, ini paling common banget digunain oleh hampir semua mahasiswa gitu. Nah, kalau ini kan sifatnya hampir untung-untungan ya, kalau ada atau enggak. Nah, kalau yang cara tagar ini hampir semua citasi online atau publikasi ilmiah yang sifatnya ada doi-nya itu bisa lu download secara gratis asal dia punya doi gitu. Nah, caranya dengan apa? Yaitu melalui SCI/hub. Nah, ini sebenarnya perdebatan sih. Ada yang mengatakan ini legal, tapi nggak ilegal juga ada. Tapi terlepas dari perdebatan itu, portal website ini sangat membantu lah. Termasuk gue juga sering pakai. Nah, caranya ya seperti standar biasa, lu masuk dulu di bagian misalnya lu nyari jurnal nih. Nyari jurnal saringnya di mana sih? Misalnya di Google Scholar gitu. Nah, misal Google Scholar juga cendekia. Terus pinginnya gue misalnya ekonomi cycle. Nah, di sini kan tersedia berbagai macam, ada yang jurnal, ada yang e-book, bla bla bla. Nah, tapi kan nggak semua hasil daripada pencarian Google Scholar ini sifatnya ada yang berbayar juga kan. Nah, contoh ya, gue klik di ekonomi cycle ini, terus bentar proses. Nah, ini kan sifatnya berbayar. Misalnya yang ini, untuk di ekonomi cycle ini, itu kalau lu download itu harus bayar $14. Terus yang free-nya cuman versi baca online doang gitu. Nah, tapi ini bisa lu download. Caranya seperti tadi, lo harus tahu doi-nya berapa. Doi itu sebuah kode khusus gitu. Nah, di sini ada nih, doi-nya kan ini nih. Nah, lu tinggal copy paste di halaman link SCI/hub tadi. Copy paste di sini, terus klik di bagian open. Nah, maka secara otomatis SCI/hub tadi akan proses. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi lu tinggal save as atau mau print juga bisa atau apapun lah gitu. Jadi sekali lagi dari part pertama gue udah jelasin tentang cara menggunakan LibGen. Lu bisa juga cari buku di LibGen atau Z Library. Kalau juga nggak ada, lu bisa menggunakan PDF Drive. Terus juga bisa menggunakan memanfaatkan portal Australia National University yang mumpung lagi gratis. Gue nggak tahu sampai kapan gratisnya.
terus juga lu bisa menggunakan Internet Archive, terus juga SCI/hub, terus juga masih banyak sih sebenarnya lagi. Lu juga bisa manfaatin perpustakaan nasional online. Nah, tapi itu daftar ya. Terus juga ada yang Garuda. Nah, tapi gue nggak bakal jelasin yang itu. Gue cuma jelasin yang sekiranya paling sering gue gunain. Nah, inilah yang kira-kira gue sering gunain. Jadi semoga ngebantu untuk lu yang lagi penelitian mungkin, atau mungkin lagi nyari referensi untuk bikin skripsi atau apapun lah. Oke, sekian deh video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau lu suka, lu bisa like.